Shalom sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Tommy dari studio kami lantai 2 Grand Merciful Building Wania Plaza. Apa kabar sahabat sekalian pada malam hari ini? Tentunya saja selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Dan pada malam hari ini kita masuk di program yang mungkin Anda telah nantikan, yaitu Blessing in the Spirit. Dan dalam program ini telah hadir narasumber di studio kami, Bapak Evangelis Mefril Suwuh, Master Teologia. Oke, shalom, selamat malam. Sudah ditunggu-tunggu ya, minggu lalu, tiap hari Sabtu, Ya. Pak Pendeta ini. Oke, mohon dipimpin doa dulu. Jadi awalnya kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, nanti 15 menit terakhir ada diskusi singkat. Dipersilakan Pak. Oke, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Kita ketemu lagi di Blessing in the Spirit malam hari ini. Sebelum kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan kami boleh alami rasakan dalam hidup kami sampai hari ini. Walaupun dalam kenyataan kehidupan kami diperhadapkan dengan banyak pergumulan, tapi kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat yang mampu menolong kami. Dan kami percaya terus menolong kehidupan kami. Malam hari ini kami ada di acara Blessing in the Spirit. Biarlah firman Allah yang kami baca, biarlah firman Allah yang kami dengar boleh datang membawa kami kepada pusat kebenaran, dan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dari firman Allah, karena kami tahu firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Sebabnya urapi kami mau baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun kita berada, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Dan hari ini kita boleh kembali dalam acara Blessing in the Spirit. Dan malam hari ini kita akan masuk pada pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, mari kita akan memperhatikan beberapa ayat di sana. Ayat yang ke-15 mulai sampai pada ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, malam hari ini firman Allah telah kita baca dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Memang dalam Alkitab ini ketika saya menemukan ada banyak hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, kata firman Tuhan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada dua tipologi orang yang disampaikan Efesus pasal yang kelima pada hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Nah, dua tipologi orang ini adalah orang yang arif dan orang yang bodoh, kata firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15. Sebabnya ayat ini memberitahukan kepada kita, perhatikanlah dengan seksama, kata firman Tuhan. Artinya, mari kita buka mata, mari kita buka pemikiran kita untuk melihat bagaimana kamu hidup di tengah-tengah apa yang kita alami hari-hari ini, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan yang kita alami hari-hari ini. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada satu himbauan, jangan kita menjadi orang bebal.
Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bebal menunjukkan kepada orang yang sukar untuk mengerti. Pikirannya pendek, tidak mampu melihat sekeliling dan keadaan. Nah, dikatakan jangan sampai saya dan saudara hari-hari ini, karena kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang kita alami, menjadi tipikal orang bebal. Tetapi himbauan Alkitab, mari kita seperti orang arif. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-16 seperti ini katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat, karena hari-hari ini yang kita hadapi, sementara diperhadapkan dengan keadaan yang sukar, sementara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, mari kita memposisikan hidup ini seperti orang arif, kata firman Tuhan. Kenapa? Alasannya karena hari-hari ini, yang dimaksudkan hari-hari ini adalah waktu yang kita jalani ini adalah jahat. Jika saya dan saudara melihat dampak dari COVID-19, ketika saya dan saudara menghadapi hari-hari ini, ada banyak hal yang timbul, kejahatan dan lain-lain sebagainya. Tapi mari kita melihat pengertian jahat yang dimaksud Alkitab. Kata jahat dalam bahasa Yunani digunakan kata poneros. Poneros mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, malang. Jadi firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, pergunakan hari-hari ini jangan seperti orang bodoh. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Yang dimaksud jahat Alkitab adalah pertama, malang. Banyak orang yang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menguntungkan. Banyak orang yang diperhadapkan dengan keadaan di mana hari-hari ini diperhadapkan dengan keadaan yang menyakitkan. Karena dari kata jahat atau poneros ini mempunyai beberapa pengertian. Saya bahas terlebih dahulu malang. Ada hal-hal yang kita tidak harapkan terjadi dalam hidup ini. Ada hal-hal yang kita rencanakan akhirnya terjadi B. Yang kedua, kata poneros yang dimaksud adalah menyedihkan. Bukan cuma sekedar jahat, tetapi yang dimaksud menyedihkan. Ada tetesan air mata di sana, ada kerugian di sana, ada mentok tidak naik-naik pendapatannya, ada lagi dalam keadaan sepertinya kita ada dalam keadaan buntu dan lain-lain sebagainya. Kata poneros juga memberitahukan bahwa poneros mempunyai pengertian bukan cuma sekedar malang, tapi menjadikan. Bukan cuma sekedar menjadikan, ada yang saya menarik, membahayakan. Efesus pasal 5 jauh sebelumnya ingin memberitahukan kepada kita sebenarnya catatan firman Allah ini. Kalau saya dan saudara telaah secara baik, hati-hati jangan bertindak bodoh hari-hari ini, karena hari ini jahat yang dimaksudkan sementara dalam keadaan membahayakan. Apa yang membahayakan? Ada orang yang sementara diperhadapkan dengan bahaya ekonomi. Ada orang yang sementara diperhadapkan dengan bahaya, DP nama bahaya iman. DP iman mulai tergerus dengan keadaan, tidak mempercayai Tuhan. Ada yang bertanya, mana pendeta, mana penginjil, mana yang menyembuhkan dan lain-lain sebagainya. Imannya mulai kerdil dan lain-lain sebagainya. Membahayakan iman. Keadaan hari-hari ini membahayakan ekonomi. Keadaan hari-hari ini membahayakan usaha. Keadaan hari-hari ini membahayakan apa yang kita sementara kerjakan. Tapi firman Allah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita, mari kita ketika keadaan membahayakan ini, mari kita jangan seperti orang bodoh, katanya, lambat berpikir. Tapi firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, mari kita pada posisi yang firman Allah mau, kita ada pada posisi orang yang arif. Nanti saya akan bahas sebentar tentang itu. Tapi mari kita melihat terlebih dahulu poneros yang dimaksudkan. Jadi yang pertama malang, yang kedua menyedihkan, ada tetesan air mata, ada hal-hal yang menyedihkan. Ada yang membahayakan. Saya lihat kotor, pengertian dari poneros. Sekarang hari-hari ini hati-hati. Ada orang yang berpikiran kotor. Sudah tahu-tahu kita semua lagi diperhadapkan dengan dampak COVID-19,
tetapi ada yang pikirannya kotor, masih lagi ingin supaya orang lain rugi, masih lagi ingin orang lain karena keadaannya lagi kekurangan, masih lagi ingin menipu orang lain dan lain-lain sebagainya. Sebabnya firman Allah memberitahukan hati-hati, karena hari-hari ini banyak yang pikiran kotor dengan ekonomi. Tidak semua, tapi itulah artinya firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, kita sadar dulu bahwa kita hari-hari ini diperhadapkan dengan keadaan itu. Yang ke 1, 2, 3, 4, kelima, nakal, pengertian poneros. Ternyata dengan keadaan ini ada banyak yang nakal juga. Jadi anak Tuhan yang nakal dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, keras, pengertian dari itu. Nah, kembali ke kitab Efesus. Pergunakanlah waktu yang ada, karena firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Jahat yang dimaksud adalah malang, menyedihkan, membahayakan, kotor, nakal, dan keras ada di sekeliling kita. Kita sementara diperhadapkan dengan itu. Tapi yakin dan percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menolong kehidupan saya dan saudara. Karena firman Allah katakan kita memiliki Tuhan yang rancangannya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kembali ke firman Allah, sebab itu kata firman Allah, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh juga disampaikan kembali dalam ayat yang ke-17 ini. Ketika di sekeliling saya dan saudara ada yang nakal, di sekeliling saya dan saudara ada yang malang, di sekeliling saya dan saudara ada menyedihkan, ada yang kotor, ada yang keras, ada yang membahayakan ekonomimu, bahayakan imanmu, bahayakan banyak hal dalam hidup ini. Firman Allah katakan, janganlah kamu bodoh. Bodoh yang dimaksud Alkitab, saya melihat dari bahasa Yunani menggunakan kata afron. Arti yang pertama, tanpa pertimbangan. Firman Allah ingin memberitahukan kepada kita ketika saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan jahat, membahayakan, yang menyedihkan, yang keras dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan jangan sampai saya dan saudara kurang pertimbangannya. Kita membutuh pertimbangan yang datangnya dari Tuhan. Kalau saya dan saudara merujuk kitab Amsal, hikmat itu datang dari Tuhan, pertimbangan yang luar biasa ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Hati-hati, jangan kita bodoh atau tanpa pertimbangan. Yang kedua, pengertian dari apron adalah bebal. Bebal artinya sukar mengerti. Tapi yang menarik saya, kata apron juga mempunyai pengertian egois. Jadi ternyata keadaan yang jahat ini bisa membentuk orang untuk menjadi egois. Kesukaannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak pusing dengan orang lain mau rugi, orang lain mau susah, orang lain mau ini, dia nggak pusing dengan itu. Hati-hati. Keadaan ternyata mampu menciptakan saya menjadi orang yang super egois. Yang kelima, pengertian dari apron, gegabah. Kita tidak ketika keadaan susah, keadaan lagi menyedihkan, keadaan lagi malang, keadaan lagi membahayakan, kita menjadi orang yang gegabah, kurang hati-hati. Artinya firman Allah ingin memberitahukan kepada kita ketika keadaan yang kita hadapi hari-hari ini menyedihkan, malang dan membahayakan, mari kita hati-hati. Hati-hati maksudnya hati-hati memutuskan sesuatu. Kalau di bisnis contohnya, sebagai kita pebisnis, kalau kita sebagai anak Tuhan, hati-hati memutuskan sesuatu. Jangan kita pikir karena keadaan seperti ini akhirnya kita salah memutuskan, akhirnya bukan tambah maju kita, tapi kita tambah mundur, tambah rugi dan lain-lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai kita jadi gegabah. Bodoh yang dimaksudkan apron adalah satu, gegabah. Yang keenam, menjadi tidak bijak. Artinya kita tidak lagi kita hanya mengandalkan kekuatan kita tidak lagi mengandalkan firman,
kita tidak lagi mengandalkan Roh Kudus, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita. Firman Allah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Nyandak bijak hari-hari ini kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Karena COVID-19 membuktikan dokter sehebat apapun belum mampu menaklukkan COVID-19. Negara hebat, adik kuasa belum mampu. Ada negara paling terbesar, terbanyak di dunia belum mampu. Kecanggihan teknologi saya melihat kalau kita hari-hari ini masih berpadan pada yang namanya 4G. Tapi ada negara-negara maju sekarang berpadan pada sistem yang namanya 5G. Tapi ada satu negara di Asia yang sekarang bukan 5G lagi, sudah 6G. Percepatan teknologinya begitu luar biasa. Bahkan saya menemukan di beberapa informasi bahwa ada satu negara, Cina, menciptakan yang namanya matahari buatan, bulan buatan. Itu 2016-2017. Luar biasa perkembangan teknologi di sana. Tapi hebat-hebatnya teknologi mereka toh untuk menahan COVID-19 dan menemukan obatnya belum juga secara resmi disampaikan. Artinya begini saudara, hari-hari ini firman Allah ingin memberitahukan bahwa di sekeliling saya dan saudara kita tidak bisa deteksi keadaannya. Yang mampu menolong hidup ini ketika saya dan saudara dalam perangai kehidupan ini juga bijaksana. Jadi jangan kita ketika COVID-19 merumahkan kita di PHK, kita sudah tidak ada pekerjaan lagi dan kita tinggal diam di rumah. Mari kita kembangkan kreativitas dan talenta kita yang lain. Tuhan lagi menuntut kepada kita, mari kita kembangkan, kita tambah bijak hari-hari ini. Mari kita mulai berpikir bagaimana cara untuk supaya kita mendapatkan berkat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita hanya mengandalkan apa yang kita punyai, lama-lama juga habis. Keadaan ini juga tidak mampu untuk saya dan saudara selami karena memang terbatasnya kita manusia, karena kita memang produk asalnya dari debu tanah yang terbatas. Tapi firman Allah ingin memberitahukan kepada kita malam hari ini bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Bodoh yang dimaksud tanpa pertimbangan. Bodoh yang dimaksud adalah bebal. Bodoh yang dimaksud adalah egois. Bodoh yang dimaksud adalah gegabah. Dan bodoh yang dimaksud dalam kitab Efesus 5 ini adalah tidak bijaksana. Hari-hari ini tambah bijaksana kita penting, tambah bijaksana kita perlu. Hari-hari ini mari kita melihat jangan terlalu egois pada diri kita. Mari hari-hari ini kita jangan menjadi orang yang gegabah. Mari kita perhitungkan setiap langkah dan lain-lain sebagainya, supaya kita juga mampu keluar dari keadaan yang namanya krisis ini. Ya, kembali ke Efesus pasal yang kelima, karena sebentar kita akan coba berdiskusi supaya kita masih lebih terbuka. Begitu juga saya memberikan kesempatan kepada sahabat Skylight dimanapun berada yang bisa menghubungi kami lewat telepon di nomor telepon yang sudah kami sampaikan waktu yang lalu, atau sebentar nanti kami akan sampaikan, supaya kita sama-sama terberkati karenanya. Ya, masih kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya hanya malam hari ini saya akan membahas hanya beberapa poin, supaya di waktu-waktu mendatang kita masih panjang lagi pembahasan ini. Tapi firman Allah sebenarnya kalau kita meneliti sangat kaya, sangat luar biasa, memberitahukan kepada kita jauh-jauh sebelumnya, ketika hari-hari yang jahat ini datang, ketika hari malang, ketika hari menjadikan, ketika hari membahayakan, ketika hari nakal, ketika hari kotor, dan ketika hari keras datang, kaya dan saudara dituntut Tuhan supaya jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Bodoh yang dimaksud adalah tanpa pertimbangan, bodoh yang dimaksud adalah bebal, bodoh yang dimaksud egois, bodoh yang dimaksud gegabah, dan bodoh yang dimaksud adalah tidak bijak. Yang dihimbau Alkitab adalah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Masih ada 2 poin yang akan kita lihat malam hari ini. Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan. Kita bahas terlebih dahulu mengerti.
Karena ada banyak orang bilang mengerti kehendak Tuhan, tapi pada dasar kenyataan dalam implementasi kehidupannya, dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengerti menggunakan kata suniemi. Suniemi arti yang pertama paham. Arti yang kedua mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup ini. Paham betul dia Tuhan, maunya Tuhan apa dalam hidupnya. Paham betul dia maunya Tuhan bagi hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Paham betul dia mengenai janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Paham betul dia bahwa dia memiliki Tuhan yang hebat, yang menciptakan langit dan bumi, yang mampu menolong kita dalam kesusahan, dalam jalan buntu, dalam keadaan apapun. Paham betul dia bahwa kita memiliki Roh Kudus yang mampu menolong kita. Dia paham betul bahwa dia memiliki firman Allah yang mampu menerangi jalan hidupnya ketika diperhadapkan dengan jalan-jalan yang gelap. Yang kedua, mengetahui. Yang ketiga, suniemi artinya mengenal. Kenal firman, kenal Tuhan, kenal apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kenal cara kerja Tuhan, kenal firman Allah, kenal siapa yang menulis firman Allah, kenal apa yang dimau Tuhan dalam hidup ini. Yang keempat, bijaksana. Jadi Efesus ingin memberitahukan kepada kita, jangan kita menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena hari-hari yang jahat mampu menciptakan saya dan saudara pada keadaan di mana saya dan saudara akhirnya gegabah memberikan keputusan, gegabah mengambil jalan, gegabah tidak bijaksana dalam hal menghadapi namanya COVID-19 dan dampak dari COVID-19. Tetapi mari kita, firman Allah anjurkan, mengerti, paham, mengetahui, kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kuasanya tidak pernah terbatas. Kalau saya dan saudara melihat 4 kitab Injil, saya dan saudara akan menemukan karya Yesus yang luar biasa. Di mana ada Tuhan, di sana ada keajaiban. Di mana ada Tuhan, di sana ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di sana ada solusi. Di mana ada Tuhan, keajaiban demi keajaiban terjadi. Sebabnya hari-hari ini mari kita paham betul terlebih dahulu bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat. Paham betul terlebih dahulu bahwa kita memiliki Roh Kudus yang mampu menolong. Paham betul cara kerja Tuhan. Paham betul bahwa firman mampu memberikan kekuatan kepada kita. Karena manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi apa kata firman dalam hidup ini. Sebabnya hari-hari ini ketika pemahaman ini kita gali, semakin kita kenal Tuhan, maka kita akan mampu melihat Tuhan mampu menolong hidup ini. Tetapi ada banyak orang, bukan dia melihat Tuhan yang hebat, bukan dia melihat Tuhan yang kuasa, bukan dia melihat Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, tetapi dia melihat masalah, melihat jalan keluar. Dia salah fokus hari-hari ini. Kenapa? Karena ketika dia mulai diperhadapkan dengan kelemahan, dia mulai diperhadapkan dengan kemalangan karena dia rugi. Dia 3 bulan ini karena COVID-19 penghasilannya tidak seperti sedia kala. Dia mulai melihat keadaan yang menyedihkan. Dia mulai melihat keadaan ekonominya membahayakan. Dia gegabah mengambil keputusan. Akhirnya fokus hidupnya hanya kepada jalan keluar. Fokus hidupnya bagaimana cara supaya dia bangkit dan lain-lain sebagainya. Firman Allah memberitahukan kepada kita, mari kita mengerti, suniemi, artinya paham bahwa kita memiliki Tuhan yang mampu menolong. Kalau kita paham Tuhan mampu, maka keadaan itu akan terrealisasi dalam hidup saya dan saudara. Tapi kalau kita meragukan kuasanya, kita meragukan apa yang sementara dikerjakan dan lain sebagainya, maaf, saya dan saudara akan tergilas dengan keadaan itu. Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Sebabnya paham betul bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat. Kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara, di mana saya dan saudara tidak mengalami yang namanya kematian, binasa. Seperti minggu lalu yang saya katakan dalam kitab Yohanes, bahwa manusia, Tuhan rela mati bagi kita. Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara ada dalam keadaan susah. Tuhan tidak menginginkan Anda diperhadapkan dengan keadaan menggelisahkan. Tuhan tidak menginginkan keadaan menyedihkan menimpa hidup saya dan saudara. Tapi di tengah-tengah keadaan
keadaan yang kita hadapi, dengan fakta yang kita alami hari-hari ini, mari kita paham bahwa kita memiliki Tuhan yang mengerti dengan kita. Mari kita mengetahui betul-betul cara kerja Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita hanya mendengar apa kata orang, saya dan saudara akan tergilas dengan keadaan. Tapi mari hari-hari ini fokus kita pada apa kata firman. Kenapa? Karena firman mampu memberikan saya dan saudara jalan keluar. Kalau kita terlalu banyak juga mendengarkan berita-berita COVID-19, kita hanya satu hari ada di TV dan lain-lain sebagainya, TV beritanya akan mempengaruhi kita dan kita menjadi lemah. Tapi mari pandangan kita, mari kita pandang, paham betul bahwa kita memiliki Tuhan yang mampu menolong hidup ini. Paham betul bahwa kita memiliki Tuhan yang mampu memberkati kita dengan hikmat, sehingga kita tidak menjadi gegabah, sehingga kita menjadi bijaksana, sehingga kita tidak menjadi bodoh. Ketika firman Tuhan datang, ilham itu datang, maka terobosan-terobosan di tengah keadaan krisis ini Tuhan akan beri bagi kita. Mengerti, paham. Suniemi artinya bukan cuma paham, bukan cuma mengetahui, tetapi mengenal. Kenal Tuhan kita, kenal Roh Kudus, kenal cara kerjanya, kenal firman Allah. Maka saya dan saudara tidak akan khawatir di tengah-tengah badai yang kita alami hari-hari ini. Kenapa? Yang kedua, himbauan firman Allah bagi kita dalam kitab Efesus pasal yang kelima, yang dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saya tadi membahas tentang mengerti, penggunaan bahasa Yunaninya suniemi, mengerti. Sebabnya dikatakan dalam ayat ini, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Berusaha untuk paham, mengetahui, mengenal, dan bijaksana. Berusaha bukan berarti sekedar kita sudah seperti inilah pemahaman kita tentang firman seperti ini, doanya seperti ini. Tidak. Allah menginginkan mari kita berusaha mengerti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk pada poin yang berikut, yaitu kehendak Tuhan. Kata firman Tuhan. Kata kehendak dalam bahasa Yunani digunakan kata telema. Asal kata teleo yang mempunyai pengertian yang pertama, kemauan. Mengerti, kita harus mengerti, kita paham, kita ketahui, kita kenal apa? Kemauan Tuhan. Seperti minggu lalu, ini sebenarnya khotbah berurut. Minggu lalu yang saya sampaikan bahwa kemauan Tuhan bagi kita bukan menjadi orang yang kalah. Kemauan Tuhan bagi kita tidak mengalami kematian dan binasa. Binasa yang sudah saya jelaskan panjang lebar, kalah, hilang, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita melihat dari kacamata 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, iblis berjalan mengelilingi, mengaum-ngaum supaya mencari orang yang dapat ditelannya. Kata ditelan saya sudah jelaskan yang lalu juga, bicara tentang kempes, kalah, hilang, dan lenyap. Kalau kita ketahui kemauan Tuhan, maka kita tidak akan khawatir dengan kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, kesenangan. Kehendak yang dimaksud adalah telema, asal kata teleo, yaitu kesenangan. Kalau kita merujuk firman Allah mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada satu pelajaran khusus yang bisa kita dapat, bahwa Tuhan senang dipuji. Sebabnya dalam Mazmur pasal 23, ketika umat Israel menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Dia bertahta di atasnya. Apa yang terjadi kalau Tuhan bertahta? Firman Allah katakan dalam Mazmur pasal 34, diserahkan musuh-musuh kita. Artinya, kalau kita kenal kesenangan Tuhan, waktu Anda menghadapi COVID-19, Anda angkat tangan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Firman Allah katakan,
dalam kitab Keluaran pasal 14, Tuhan akan ganti berperang bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena kalau kita merujuk dari Mazmur pasal 24, kita akan tahu bahwa ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian, Dia akan menyerahkan setiap musuh-musuh kita. Kalau musuh kita kemalangan, musuh kita menyedihkan, musuh kita adalah kotor, musuh kita nakal, musuh kita keras, musuh kita membahayakan, musuh kita iblis, strategi, dan lain-lain sebagainya, firman Allah katakan itu akan diserahkan. Artinya saya dan saudara akan ada pada titik di mana persoalan ada di sekeliling kita, tapi kita melewati persoalan itu karena diserahkan musuh-musuhnya. Bahasa Indonesia kata terserak, tabongkar. Ketika dia tak bongkar, orang bajalang di tengah-tengah sama di laut Kolsum. Artinya, kita melihat ada musuh di sekeliling kita, ada di kiri, ada di kanan, ada di depan, tapi Tuhan memberi kepada kita jalan keluar. Asalkan kita ada pada titik telema yang mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kesenangannya dipuji. Kalau ada titik itu, masuk pasal 23. Karena ada banyak yang kita bisa lihat. Tapi itu untuk masuk pasal 23. Yang ketiga, kata teleo atau telema mempunyai pengertian ketetapan atau titah. Ketetapan Tuhan, titah Tuhan merujuk kepada Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir. Firman Allah maksudnya. Yang terakhir, keinginan Tuhan. Nah, kalau bicara keinginan Tuhan, Tuhan tidak menginginkan untuk dirinya. Dia menginginkan seluruh manusia selamat. Dia menginginkan anak-anak Tuhan menjadi orang yang menang. Dia menginginkan engkau bukan kalah tetapi menang. Dia menginginkan engkau bukan kalah tetapi menang dalam pertandingan hidupmu. Dia tidak menginginkan engkau jadi ekor, tetapi Dia menginginkan engkau jadi kepala. Tuhan menginginkan saya dan saudara mengalami jejak-jejak kemenangan, bukan kekalahan. Sebabnya malam hari ini, lewat kebenaran firman Allah, mari kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk pada pujian, dan sebentar kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat sekalian untuk masuk di telepon. Nanti disampaikan sebentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baiklah sahabat Skylight, terima kasih sudah stay tune, dan saya berterima kasih juga kepada Pak Mevil Subuh yang telah menyajikan pendalaman firman Tuhan yang begitu dalam. Semoga bisa memberikan kekuatan. Dan sebelum kita masuk di diskusi ataupun